Hello guys, before we get into our video, I'm gonna tell you that we already having a special guest in our YouTube channel. There are two special guests. The number one is Pak Rudi dan pastinya juga Bu Carita Tanjung yang memang seorang MDRT dan juga one of the top seller in Allianz Syariah Industry. Dan yang kedua yaitu Pak Yogas Prasetyo, which is a managing Director of Syariah Allianz ya. Jadi kita akan berbicara dari dua perspektif yang berbeda, satu dari seller, satu dari manajemen. Nah, jadi akan ada switch screen dan jawaban untuk memenuhi rasa penasaran teman-teman semua tentang apa itu asuransi dan lebih tepatnya asuransi syariah. Enjoy. Di samping saya sudah bergabung dengan saya yaitu Pak Rudi dan Bu Carita Tanjung yang bergabung di Allianz ya, cukup lama sudah ya, 5 tahun ya, dan merupakan salah satu partner kami yang di Jati Junction lantai 3 Medan. Secara asuransi itu sebelum zamannya kita belum Masehi lah kita bahasnya, itu udah ada ya. Contohnya di zamannya dinasti China itu dengan Babilonia, nah itu mereka udah ada suatu kayak perjanjian gitu, perjanjian dalam arti kayak asuransinya, contohnya kapal, nah, mereka diasuransikan. Nah, tapi memang belum sampai tahap kita ngomong itu asuransi, tapi mereka itu udah ada kayak ciri-cirinya ke sana. Nah, itu. Nah, jadi perusahaan asuransi syariah didirikan pertama kali tahun 1976 di negara yang namanya Sudan. Dan secara internasional sebetulnya istilah asuransi syariah ini lebih dikenal sebagai takaful. Kemudian di Indonesia, asuransi jiwa pertama syariah itu muncul tahun 1994. Asuransi syariah muncul sebagai jawaban atas permintaan dari segmen market yang sebetulnya tidak bisa dipandang kecil karena itu cukup besar terutama di negara-negara tertentu dengan basis agama Islam tentunya, seperti mungkin di Sudan, di Timur Tengah, dan juga termasuk di Indonesia. Kenapa kebutuhan itu muncul? Karena setelah dilihat atau dikaji oleh para ahli agama, konsep asuransi yang ada sekarang atau sebelum ada asuransi syariah itu dalam beberapa hal, tidak keseluruhan, dalam beberapa hal itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam agama Islam. Tentunya kalau kita bicara agama Islam berlandaskan pada dua hal. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis atau perkataan Nabi yang dibukukan, dan itu menjadi petunjuk kehidupan umat Islam. Bedanya apa? Yang paling utama sebetulnya apa yang ingin dicapai dari asuransi syariah adalah memasukkan unsur-unsur spiritualitas ke dalam bisnis, baik itu ketika produk itu dibuat maupun ketika produk ini disosialisasikan kepada masyarakat. Hal apa sih yang ingin dihindari oleh asuransi syariah yang tadinya ada di dalam konsep asuransi konvensional? Di dalam asuransi konvensional, akad atau perjanjiannya itu adalah perjanjian jual beli, ya, atau jual beli. Sedangkan di dalam asuransi syariah, perjanjiannya bukan perjanjian jual beli, tapi perjanjian kerjasama saling tolong menolong. Ya, sepintas memang sama, tetapi itu berbeda secara prinsip. Perjanjian jual beli dalam asuransi konvensional memunculkan konsekuensi. Seorang nasabah membayar sejumlah uang tertentu kepada perusahaan asuransi. Ya, dan sebagai imbalannya atas transaksi itu, si perusahaan asuransi itu memberikan perlindungan apabila terjadi risiko pada nasabah. Jadi transaksinya dua pihak. Ini yang secara prinsip syariah tidak diperbolehkan. Kenapa? Pertama, perjanjian jual beli itu sifatnya ada istilahnya gharar atau tidak jelas, ada ketidakjelasan.
apa yang diperjualbelikan, kapan itu terjadi, kan risiko kita nggak tahu kapan itu terjadi, itu satu. Kemudian juga ada yang disebut maisir atau untung-untungan, ya karena berarti si perusahaan itu mengambil keuntungan atau juga akan mempunyai kerugian dari peluang yang terjadi pada hidup saya. Nah, itu tidak boleh. Yang ketiga adalah adanya unsur riba. Kenapa? Karena ada satu transaksi yang dilakukan tetapi tidak setara. Saya membayar uang premi misalkan 1 juta 1 bulan, tetapi sebagai gantinya kalau terjadi risiko saya bisa dapat misalkan 500 juta. Nah, ini tidak setara. Nah, 3 hal ini yang coba diatasi di dalam konsep asuransi syariah. Yang pertama, akad yang tadi sifatnya jual beli diubah menjadi akad yang sifatnya kerjasama atau saling tolong menolong atau ta'awun, ya. Jadi ada beberapa pihak. Satu adalah pihak peserta, sekarang disebutnya saya dan semua nasabah, kita berjanji untuk saling tolong menolong. Dalam bentuk apa? Kita membayar iuran untuk ditempatkan di satu pool fund atau pengumpulan dana. Kemudian perjanjian berikutnya adalah kita sepakat untuk mewakilkan pengelolaannya ini kepada perusahaan asuransi. Ya, jadi perjanjian tadi yang di sini itu disebut sebagai perjanjian atau akad tabaruk, ya, dananya adalah dana tabaruk. Kemudian karena kita nggak bisa mengelola sendiri, maka kita wakilkan, ya. Akadnya namanya wakalah, diwakilkan kepada perusahaan asuransi. Wakalah bil ujroh, dengan adanya komisi diberikan kepada perusahaan asuransi. Nah, dengan konsep ini sebetulnya beberapa poin yang tadi dilarang dalam asuransi konvensional sekarang sudah ada solusinya. Karena niat dasarnya di dalam asuransi syariah bukan saya memperjualbelikan nyawa saya atau nasib saya, tetapi saya ingin mengiur dengan peserta lain untuk saling tolong-menolong. Kalau terjadi sesuatu pada Anda, maka uang ini yang akan dipakai untuk menyantuni keluarga. Sama persis sebetulnya dengan konsep rukun dana kematian, atau mungkin saya nggak tahu persepuluhan, atau mungkin derma di dalam lingkungan, yang kurang lebih konsepnya sama. Membantunya itu dalam rangka apa aja tuh? Kalau kita beli polisnya itu apa? Di dalamnya ada apa aja? Misalnya terjadi penyakit kritis, ada kecelakaan, ada manfaat rumah sakit, tergantung apa isi polis yang kita beli. Contoh nih, ini kan lagi masa-masa COVID nih, ya kan? Makanya kenapa kita duduk pun ada distancingnya nih teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita bilang tentang rumah sakit, karena kan lagi masa-masa COVID ya. Kalau di Alia sendiri mau asuransi syariah maupun konvensional, ketika masuk khusus COVID tidak ada masa tunggu dan itu bisa digunakan. Jadi begitu besar manfaatnya ya, ketika kita sakit kita langsung bisa menggunakannya. Kita udah tahu dong kalau kita pakai yang pemerintah bisa, tapi kan kita harus bergabung ya dengan orang-orang yang sakit yang lain, kemungkinan makin stres. Tapi kalau kita punya yang pribadi, eksklusif gitu, kita di kamar sendiri dan dibayarin, dan alias juga ada yang sesuai tagihan punya. Wow, luar biasa. Berarti itulah juga salah satu Langsung bisa faktor pakai. Gitu ya. Berarti itu pun salah satu faktor dari tolong menolong. Ya. Kalau kita tahu kalau di konvensional di mana aja bisa diletakkan fundnya ya. Betul. Nah, kalau di syariah dia tidak memberikan fundnya itu kepada hal-hal yang haram dalam bentuk perusahaan yang berbau minuman keras, judi, itu pasti tidak. Jadi fund-fundnya juga dipilih yang memang benar-benar tidak mengandung unsur haram. Satu contoh yang ingin saya kasih tahu ya, misalnya satu orang punya rekening bank. Kalau dia bilang itu haram, di dalamnya juga ada bunga dong. Benar. Ya. Benar. Nah, kalau ternyata si nasabah ini cuma memakai manfaatnya, apa bedanya dengan penggunaan manfaat di asuransi? Sama, kita menggunakan manfaatnya doang, nggak mengharapkan bunganya gitu. Benar. Manfaat yang kita pakai aja sekarang selagi kita hidup gitu. Nah, kalaupun kita tutup mata ataupun pasangan kita tutup mata, dananya mau kita apain? Mau untuk kita atau untuk orang banyak, itu terserah kita. Jadi asuransi syariah ini, asuransi syariah itu kan saling tolong menolong. Benar. Kemudian ketika kita masuk asuransi syariah,
niatnya kita apa dulu? Proteksi Ya, diri. proteksi diri gitu ya. Banyak kan gitu lah. Ya, proteksi. Jadi kalau untuk proteksi diri kita, berarti kan kita memproteksi keluarga kita juga. Betul, Ya. betul. Jadi ketika misalnya kita terjadi sesuatu, itu sangat membantu. Oke. Jadi kalau biasanya ada beberapa orang, dan ini banyak terjadi di lapangan, mengatakan asuransi itu haram. Haram benar. karena doain sakit, doain cepat mati, gitu ya. Oke. Nah, saya rasa itu tergantung niat yang orang mau masuk. Niatnya itu kamu apa? Gitu. Kalau kamu ketika masuk itu niatnya juga udah jelek, jangankan di syariah, di konvensional juga haram, Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Jadi intinya niatnya, kalaupun haram, dibilang kan di dalam sana ada unit link. Yes. Nah, unit link itu juga bisa nggak kita ambil. Manfaat tutup mata juga bisa nggak kita ambil. Karena di alias syariah sekarang sudah ada dari awal kita masuk pilihan untuk memberikannya itu ke wakaf, bazis, disedekahkan. Apa itu wakaf dan basis? Supaya teman-teman Oke, pun mengerti. wakaf itu adalah memberikan kepada orang yang lebih berhak, seperti fakir miskin, ya, yang membutuhkan. Kalau bazis itu adalah badan amil zakat, infak dan sedekah. Jadi di dalam Islam itu kan selalu ada zakat. Yes, yes. Ya, jadi ada suatu badan yang sudah mengelolanya langsung gitu, bazis itu. Jadi ketika kita tutup mata, dana ini kita nggak mau ambil karena kita rasa itu haram, Kita kita serahkan kepada mereka, dan itu saya rasa itu menambah pahala ya, bukan Ya, haram benar, saya benar, rasa. benar. Gitu. Wow, berarti memang bedanya begini ya, bahwasanya kalau konvensional itu dari kita untuk kita, Yes. ya. Kalau syariah dari kita untuk semua. Itu Ya. yang saya Kita dan tanamkan. bisa untuk orang banyak juga. Yes, 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 yes. Nah, asuransi syariah ketika menempatkan dana akan dilihat penempatannya itu kemana aja. Kalau misalkan masuk ke dalam instrumen saham atau instrumen obligasi atau apapun, semuanya harus disertifikasi dulu sebelum perusahaan asuransi syariah itu menempatkan dananya ke dalam fund tertentu. Harus ada penilaian dulu, harus ada verifikasi dulu bahwa unsur-unsurnya comply dengan prinsip-prinsip syariah, dan itu diawasi baik oleh DPS secara korporasi ataupun juga oleh regulasi, oleh otoritas jasa keuangan. Sebenarnya kalau kita bilang untuk yang syariah sama yang konvensional itu sebenarnya nggak ada kaitannya kalau saya bilang. Ya. Kalau memang non muslim itu kalau mau beli yang syariah silakan aja. Soalnya kalau di yang syariah itu tidak maksudnya tidak mengkhususkan gitu. Oke, Nah, mengkhususkan. Jadi dia universal. Jadi siapa aja mau beli silakan gitu. Benar. Nah, jadi dia boleh dibilang itu dia nggak mengkhususkan bagi siapa-siapa. Jadi siapapun boleh membeli asuransi syariah. Nah, itu Yang penting tadi ya Ya, niatnya. niatnya. ya, kembali ke niat. Kembali ke Nanti dari sini teman-teman kita bisa belajar bahwasanya ya kayak saya sendiri juga, saya anggapan masuk syariah itu untuk lindungi keluarga saya, ada apa-apa sama saya, ya setidaknya ada orang lain yang bantuin kita. Jadi saya kalau Bapak Rudi dan Syarita Tanjung dan saya contohnya masuk syariah, berarti kita semua adalah kontributor ya. Ya. kontributor untuk membantu anak. Benar, jadi benar-benar mindsetnya itu bukan untuk keegoisan sendiri, tapi untuk humanity dan juga bukan agama ya. Ya, Ya. keuntungan, jadi kita nggak mikirin keuntungan ya, tapi Yes. ketika kita kena musibah, manfaat yang kita terima. Jadi ketika kalaupun kita tutup mata, ya itu nanti kita mau serahkan, dan itu di Allianz benar-benar dari awal sudah ditanya, mau ditawarkan di situ sudah ada, mau dikasih berapa persen, mau 10% atau mau 100%, silahkan. Itu tergantung pilihan kita. Berarti gitu. dari ibaratnya apa tuh bahasa SPAJ ya? Iya. Dari awal tanda tangan itu sudah Sudah ada. Mau Jadi diwakafkan atau wakafkan, diletakkan di bazis di mana Wow, aja. sungguh mulia ya. Jadi ibaratnya mau buat baik nggak harus cuman memberi sumbangan, tapi juga bisa lewat syariah juga ya. Di dalam asuransi syariah itu ada value yang sifatnya universal. Riba adalah sesuatu yang dalam keyakinan yang lain selain Islam pun juga termasuk dilarang. Sehingga kalau mereka ada yang berkeyakinan bahwa riba itu bukan sesuatu yang membawa kenyamanan bagi kehidupan dia, maka asuransi syariah cocok buat dia. Yang kedua, secara
stabilitas penempatan dana itu juga mungkin menjadi salah satu alasan yang bisa digali, bahwa dibandingkan dengan yang konvensional mungkin sifat penempatan dananya bisa fluktuatif, tetapi di syariah mungkin lebih tidak volatil, tetapi lebih stabil dalam jangka panjang. Nah, itu pilihan-pilihan yang sifatnya rasional, yang menjawab mengapa asuransi syariah itu tidak khusus untuk umat muslim. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya perlu sampaikan dulu hal yang mendasar, bahwa Al-Quran ini adalah satu pedoman hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Dan sebagai pedoman hidup, tentunya ada hal-hal yang sifatnya umum dan ada hal-hal yang sifatnya khusus, ya. Tetapi kalau kita ingin mencari kata asuransi atau mungkin mekanisme asuransi sendiri di dalam Al-Quran, tentunya tidak ada, karena memang Al-Quran ini harus ditafsirkan dulu oleh para ahli sampai kemudian menjadi sesuatu patokan yang cukup spesifik untuk mengatur hal-hal yang ada dalam kehidupan kita, atau untuk menjadi pedoman hidup yang bisa kita jalankan. Nah, terkait dengan asuransi syariah, beberapa ayat yang bisa menjadikan rujukan sesuai dengan yang biasanya dikutip para ahli atau para ulama. Yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat 2 yang bunyinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah surat An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, ya. Seperti yang tadi saya sebutkan, ayat-ayat ini harus ditafsirkan dulu, dan untuk menafsirkannya harus dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kapasitas dan kompetensi melakukan hal itu. Dan kalau kita di Indonesia, lembaga itu salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia, dan produk atau maklumat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu dalam bentuk fatwa. Dan terkait dengan asuransi syariah, ada beberapa fatwa yang bisa kita jadikan rujukan. Yang pertama adalah fatwa nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Kemudian fatwa nomor 51 tahun 2006 tentang akad mudharabah mustarokah pada asuransi syariah. Yang ketiga adalah fatwa nomor 52 tahun 2006 tentang akad wakalah bil ujroh pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Kemudian yang keempat adalah fatwa nomor 53 tahun 2006 tentang akad tabaruk pada asuransi syariah. Nah, fatwa nomor 3 dan 4 yang tadi saya sebutkan itu biasanya menjadi bahasan yang cukup mendalam pada saat kita mengikuti training mengenai prinsip dasar asuransi syariah. Tapi dalam perbincangan ini yang ingin saya sampaikan, apabila teman-teman ingin melihat rujukan apa yang menjadi dasar kenapa kita boleh melakukan kegiatan asuransi syariah, ya dua hal itu tadi. Pertama, apa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, ayat-ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama dan kemudian menjadi fatwa yang menjadi rujukan bagi kita. Dibilang ini menjanjikan nggak? Sangat menjanjikan. Jadi asuransi itu kan bukan hanya syariah yang kita jual. Yes. Asuransi itu juga kita bisa jual konvensional. Gitu. Jadi ketika kita bisa dua-dua seiring sejalan gitu, konvensional dan syariah, saya rasa ini adalah tempat yang paling tepat. Bahkan di saat pandemik sekarang, yang dimana orang semua udah stres dengan penghasilan yang nggak diterima, bahkan ada yang dipecat, bahkan ada yang kalau kita bilang bisnisnya drop, ya. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah saya ada di bisnis ini, dan kita sampai saat ini tidak merasakan
ya pengaruhnya. Karena apa? Karena kita tahu income di sini terus berjalan. Yes. Jadi ya mungkin adalah pasti ya turun naiknya income, tapi nggak zero loh ya, nggak zero. Saya yakin itu semua agent juga nggak akan merasakan zero, karena pasti ada nasabah yang tetap bayar. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang mandat itu, tapi sampai saat ini kita nggak ngerasain efek besarnya gitu ya. Dan kita bersyukur banyak orang yang sangat kekurangan saat ini. Malah kalau saya lihat sendiri malah banyak orang yang ini ya. Malah makin pandemi Sadar, ya? ini, malah banyak yang takut ya. Ternyata bahkan orang sekarang sibuk takut malah dengan corona. Baru dia takut dengan sakit, baru dia cari asuransi. Benar. Dan untungnya sekarang untuk khusus corona itu nggak perlu masa tunggu. Betul. Jadi ketika kalian semua Cuma di Allianz butuh ya, tapi ya? asuransi, Cuma di Allianz ya, Kayaknya asuransi untuk takut corona, bahkan bukan untuk penyakit corona aja, ayo langsung daftar, kan begitu. Harus. Jadi untuk asuransi itu bukan hanya untuk jaga diri, buat baik aja, tapi juga menjaga keuangan kita supaya tetap stabil. Ya. Tidak langsung zero, tapi setidaknya agak stabil. Stabil, Ya. saya rasa stabil. Jadi benar-benar di sini teman-teman bisnis ini sangat menjanjikan ya untuk masa depan. Kita sudah lihat sendiri di samping saya ya, MDRT kita yang luar biasa sudah mencapai yang namanya automatic income, or we can say unlimited freedom for money dan time ya. Di mana kita mau ada waktu untuk anak, di mana ada waktu untuk orang tua dan orang yang kita cintai, dan diri kita sendiri juga ada ya. Dan pastinya kita di tengah-tengah COVID seperti ini ya. Nah, jadi benar-benar guys, this is a very good choice if you want to join up. Oke teman-teman, kita baru saja menyaksikan video tentang makna sebuah asuransi, terutama dalam asuransi syariah ya, dimana di asuransi syariah itu it's all about tolong menolong. So jangan pernah takut dalam investasi di dalam hal seperti ini ya. Coba kita sama-sama berpikir logika dan juga berpikir untuk apa, kemanusiaan ya, dimana di asuransi syariah ini kita diajarkan banyak hal sekali untuk bisa saling tolong menolong dalam melewati resiko kehidupan, apalagi kebaikan bisa dibalas dengan kebaikan secara langsung ya. So I hope you guys enjoy this video, learn something from it, dan juga memenuhi rasa curiosity yang teman-teman punya selama ini tentang asuransi syariah. So this is Sayyid Nijinski, mohon pamit and see you on the next video educational. Bye bye.